ini masuk, waktu itu ketika zamannya Pak Jokowi naik pertama, itu kan ada menyampaikan untuk investor-investor itu jangan cuma hanya menumpuk di Jakarta, tapi tersebar di seluruh Indonesia di pulau-pulau supaya bisa menggerakkan ekonomi dari daerah. Akhirnya dari situ pihak Kementerian Desa menanggapi itu melalui waktu itu menterinya Pak Eko, terus mengumpulkan semua investor. Jadi kami waktu itu ya termasuk Bapak Camat masih di Dinas Pertanian, kami ke sana. Waktu saya yang pertama ke sana Pak, mempromosikan komoditi-komoditi unggulan daerah, kemiri, kenari, pilih dengan cengkeh, kopi alor. Ternyata sampai di sana tidak ada investor yang berminat. Begitu vanili itulah yang PT Mio langsung kontak Pak Dirjen, kalau memang itu ya sudah, saya masuk ke alor. Oleh karena itu datang PT Mio masuk, diantar oleh Dirjen Kementerian Desa Pak Samsul Widodo, ya, Pak Bahar Tani, terus beberapa staf kementerian antar masuk ke alor, bertemu dengan Bapak Amon. Bapak Bupati waktu itu bertemu dengan Bapak Bupati. Yang solusi ditawarkan PT Mio, dia membeli dengan harga tertinggi. Dia tidak akan membeli tanah dan dia akan membuka pengolahan di alor untuk menciptakan lapangan kerja di alor. Itu membantu. Jadi seiring sewaktu berjalan terjadi penandatanganan MOU. Tapi dalam perjalanan itu perusahaan juga sudah mau narik diri dari MOU. Karena dalam MOU-nya itu PT Mio merasa bahwa ditinggalkan oleh antara MOU itu antara Kementerian Desa dengan Pemda, karena anakan tidak. Jadi dia sudah sampai mau beli tanah, mau bikin kebun inti dan kebun plasma, terus membuka itu terus dengan pertama tuh konsepnya mau ambil dari BUMDes. Tapi setelah perjalanan itu Bapak saya juga diminta, jadi saya bilang kok tiba-tiba kok jadinya ke saya begitu. Jadi setelah saya cari tahu, setelah pertemuan mereka entah dengan Pak Bupati waktu itu bagaimana, terus kaget mereka minta ke Pak Kadis, jadi mereka minta saya mengkoordinir perusahaan di sini supaya itu bisa jalan, membantu mengkoordinir. Jadi orang tidak punya orang dari perusahaan itu datang ke sini. Ada, tapi dia tidak mau, dia punya mau dari sana, dia mau tuh harus putra daerah alur yang harus. Cari putra daerah yang swasta, jangan PNS. Iya, jadi hanya mengkoordinir. Tapi ada Bapak, di sini ada 2 manajer, jadi saya hanya mengkoordinir saja, tapi tidak mengganggu tugas-tugas di kantor. Jadi kalau saya kantor biasa, tapi nanti mereka yang kerja sendiri di sini. Kita ada MOU kah? Ada simpan atau tidak? MOU saya juga tidak pegang Bapak. Kamu begitu pelajari di siapa? MOU itu waktu itu dikasih, mungkin ada arsip di kantor bupati ataukah di kementerian, karena masa om atur barang itu MOU tidak ada. Om yang koordinir ini masih tidak tahu. Ada Bapak, tapi saya juga waktu itu mereka pegang habis, saya minta arsip untuk satu tinggalkan, mereka tidak kasih. Jadi kemungkinan mungkin ada di bagian hukum kali. Mungkin di bagian hukum. Protokol telepon bagian hukum. MOU-nya. Terus? Nah, oke begini, prinsipnya pemerintah daerah itu harus welcome terhadap investor. Harus, karena dengan ada investasi itulah komoditi kita dibeli. Kemudian ada lapangan kerja. Jadi akhirnya petani kita dengan mudah memang mereka pasarkan. Kemudian yang kedua ya ada lapangan kerja. Tapi tidak boleh ada monopoli di dalam. Tidak boleh hanya satu perusahaan saja yang beli. Berikanlah kesempatan kepada perusahaan yang lain ikut membeli juga. Dengan demikian ada persaingan harga. Gitu. Sekarang kemarin saya diapui, saya ke kebun vanili itu diskusi dengan petani di sini, memang harganya jatuh. Sekarang harga mental 120.000 ya. Izin Bapak saya bisa jelaskan. Jadi waktu itu alur ini kasihan Bapak, kasihan kita alur ini rusak branding ini. Brandingnya karena begini, sebelum PT Mio masuk, itu vanili itu tengkulak banyak, beli 450 waktu itu tahun 2019, Mio ambil dengan 900. Dan itu banyak anak petani yang sudah jadi polisi, tentara karena berkat bantuan dari Mio. Bayar cash, jadi petani di macam Bapak petani yang di Mataru itu dia terima dengan hampir 1 M. Langsung anak-anak diurus biaya pendidikan. Hanya satu, bodohnya dia Bapak, dia simpan uang itu di bambu terbakar, uang semua terbakar habis. Itu satu. Yang kedua Bapak, kita di sini beli vanili itu olah di sini. Memang kita belum bisa jual, ini sekarang ada 3 tahun ini kami belum bisa jual, rusak harga pasar dunia sekarang. Karena Mio ini kan
dia mau jual tapi dia harus sesuai dengan standar buyer di luar negeri. Jadi buyer punya permintaan harus sesuai standar. Kita setengah mati Bapak. Dari sini ada kontrol union internasional dari Belanda. Itu setiap tahunnya datang ke Alor untuk sertifikat vanili Alor. Nah tidak kami terima vanili dari petani. Kemarin ada yang mungkin di apa itu bukan penggunaan PT Mio. Jadi kami terus terang jujur Pak vanili itu lagi jatuh di harga 900 kering. Yang kering. Makanya yang mentahnya berapa? Yang mentah kami untuk posisi kemarin kami beli karena tengkulak itu beli 50, kami beli 110. Terus kami sudah suruh petani jualah keluar di luar ke PT Mio. Tidak akan mau karena tadi itu Pak harga cukup signifikan itu. Begitu. Jadi kami tidak mau monopoli pasar. Kami membeli ke MOU, kami mau dengan harga tinggi yang sudah layaknya karena tengkulaknya begini Bapak. Ini 900.000, 400.000 ini punya petani. Dia yang kasih kawin vanili, yang tidur berjam-jam, dia yang pelihara. Kok yang tidak tanam vanili, harga 450, harga 900, dan beli 450. Sama haknya dengan petani. Itu masalahnya. Tidak boleh begitu dong. Punya petani itu 900, hanya dari tidak pernah Mio langsung ke kelompok tani PT Mio. Ada 3 petani. Terus untuk membantu petani supaya jangan muat dengan itu dari mana. Terus kalau dia celaka di jalan mau biaya rumah. Sekarang dia beli Mio beli kering atau Mio beli mentah olah kering karena permintaan buyer standar yang standar Pak. Kadang-kadang kami sudah olah yang begitu bagus kirim ke sana tidak mau mereka tolak lagi. Nah ini uang yang sekarang ini Mio sudah lagi tidur 10M tidur di sini sudah 3 tahun. Ini belum bisa keluar. Mio beli mentah di petani berapa? Mio beli yang contoh kemarin ikut harga pasar dunia. Jadi kemarin di sini 150 kita 900. Kemarin waktu lalu 300 kami beli itu ini 650 apa 700 satu. Yang kemarin harga itu orang beli 50 40. Itu masuk sampai di kebun. Tawar beli 50. Tapi mereka tidak mau. Mereka PT Mio datang timbang di sini buat kita mau jual. Tanya harga di Mio di sana keluar bilang 110. Ya kita 110 itu yang kita beli. Jadi tidak ada ini markup di kami tidak ada. Kita hargai Mio. Tapi harus ada ruang yang lain mau beli. Bisa ada PT lain beli. Bisa, silakan bebas. Hanya sekarang sini bersaing pasar harga saja. Harga. Tidak pernah betul. Klaim makanya semua. Di MOU itu nanti kita kembali jangan hanya dengan Mio aja. Iya. Dengan PT-PT yang lain. Silakan. Jadi ada persaingan harga di situ. Iya. Sehingga masyarakat punya tawar tidak hanya dengan PT Mio tapi juga dengan PT yang lain. Itu yang kita tinjau MOU itu. Dan bersaing lah. Izin dong bisa informasi lagi. PT Mio inilah yang telah pertama masuk vanili. Orang tidak tahu. Dan PT Mio yang bawa pergi dan kita tidak pernah bawa dari vanili Indonesia tidak. Vanili organik from Alor. Jadi di sana bawa promosi Alor. Jadi sekarang di Amerika Eropa tahu vanili itu ternyata Alor punya brand. Vanili Alor itu sudah ada. Nah kemarin tuh lain masuk Pak, banyak perusahaan masuk, tapi dia campur dengan luar. Nah yang rugi kan Alor. Kita yang produksi barang bagus kok, kenapa dia campur di luar? Terus ke sana nama Alor dia tidak bawa gitu. Itu di Mio juga hati. Kalau you beli barang Alor, lu bawa nama Alor dong. Begini, nanti di MOU itu kita buat syaratnya, termasuk kalau membeli di sini bawa nama Alor. Begitu. Jadi segala hal kelemahan kita benahi, kemudian melibatkan banyak perusahaan ikut di dalam. Jangan terkesan monopoli. Dan kalau bisa Pak mereka sarankan mereka Alor jangan olah di luar. Karena nanti MOU itu kita sarankan beli kering dari petani. Jangan beli mentah. Sekarang bagaimana di petani itu harus kita pasang standar. Bagaimana caranya? Maka kita butuh lagi teknologi. Di sini punya mesin kering pakai apa? Dia punya ada mesin kering. Ini saat kita mau kasih kering dia 6 bulan. Apa ini ada 6 bulan? Persoalan barang itu. Ini alat api itu kerjanya nanti waktu musim kerja itu kita menyerap tenaga kerja 100 lebih. Terus harus dijemur, itu dijemur di matahari. Prosesnya cukup panjang Pak. Di belakang.
Yang vanili kering di dalam ada, Bapak bisa lihat. Alat ini banyak sekali, terus prosesnya itu juga cukup panjang. Karena yang kedua lagi punya 6 bulan, kadang-kadang yang sekarang ini sudah molor 3 tahun, ini tiap hari ini mereka tetap menyesuaikan terus. Jadi dari sana, misalnya ada pesan dari luar, misalnya butuh ikan, hanya butuh 100 kilo. Tapi saya harus begitu, itu harus jeli setengah mati, harus bagaimana syaratnya. Kadang-kadang sudah memenuhi menurut kita, karena mereka kirim pulang lagi, Bapak. Kita mau menangis saja. Saya lihat ya. Bisa. Ini. Jangan semua masuk. Nanti Ada parfum kita hijau larang. Ini semua. Kami masih tumpuk, Pak, 3 tahun ini. Karena harga ini jatuh. berapa senti ini? Ini 13 senti. Om Yaya? Jangan sembarang. Om Yaya? Di sini. Om Yaya.